Orang-orang aliansi Zengqi mengepung Qin Jun dan lainnya. Siapa kalian? Aliansi Zengqi sedang menangani sesuatu. Orang yang tidak ada hubungannya harus pergi secepatnya. Yuan Hong berkata, Yang Mulia, sepertinya kita telah berteleportasi ke wilayah kultus suci Nanming. Qin Jun menanggapi, Yu Fenghuang adalah anggota kultus suci Nanming, dan karena hubungannya, kita benar-benar tidak bisa melihat kematian tanpa menyelamatkannya. Di belakang orang yang pakai palu berkata, Bos, orang ini membawa iblis kucing bersamanya, dia mungkin anggota Dao Iblis. Mungkin dia adalah bala bantuan dari kultus suci Nanming. Orang yang pakai palu bicara, semua orang Dao Iblis harus dibunuh. Ayo, saudara-saudaraku, bunuh mereka. Orang dari aliansi Zengqi berteriak, bunuh, dan menyerang ke arah Qin Jun dan lainnya. Di sisi lain, Qin Jun bilang, Yuan Hong, singkirkan mereka. Yuan Hong menjawab, baik. Yuan Hong maju dengan cepat menyerang lawan pakai tongkat besinya satu demi satu, musuhnya kalah tanpa mampu melawan balik. Di sisi lain, Wang Yan memberi perintah. Para pemuda ras manusia kucing, kalian juga majulah membantu. Para pemuda ras manusia kucing menjawab, baik. Orang-orang aliansi Zengqi mulai berlarian karena serangan bawahan Qin Jun terlalu brutal. Ah, binatang iblis sialan ini. Kalian cari mati, awas di belakangmu. Bunuh mereka. Di sisi lain orang yang pakai palu menyerang ke arah Qin Jun. Tetapi ketahuan oleh Yuan Hong dan Yuan Hong sudah terbang di atasnya. Kau cari mati, bos aliansi Zengqi jadi panik. Yuan Hong memukulnya pakai tongkat. Enyahlah, tongkat Yuan Hong berubah menjadi besar dan panjang siap menghabisi musuh. Musuh mulai takut berlarian. Ah, cepat lari. Serangan tongkat besi Yuan Hong mengeluarkan energi kuning besar hingga menghempaskan orang-orang aliansi Zengqi. Dari atas menara besi Nanming ada yang berkata, apakah itu iblis kera tak terkalahkan, Yuan Hong, bawahan tuan muda Qin Jun. Hahaha, surga benar-benar membantu kultus suci Nanmingku. Di sisi lain, Yuan Hong berkata, Yang Mulia, sudah beres. Qin Jun bilang, kerja bagus, kalau begitu ayo kita kembali. Qin Jun berkata, Wang Sui akan ikut aku duduk di belakang Raja Gajah Barbar. Wang Sui menjawab, tidak mau, kamu hanya ingin mengambil keuntungan dariku. Lalu mereka terbang pergi dengan naik awan. Di sisi lain orang Nanming pergi ke lokasi tempat pertarungan. Tuan Chen Lian melihat Qin Jun dan lainnya pergi dengan naik awan berkata, sayangnya, tingkat kultivasiku terlalu rendah, aku sebenarnya tidak bisa mengimbangi kecepatan tuan muda Qin Jun. Jika tidak, aku pasti akan berteman dengannya. Gui berkata, dia hanya kaisar dari sebuah negara kecil, apa gunanya berteman? Tuan Chen Lian menanggapi, benar, kaisar sebuah negara kecil. Mengalahkan puluhan ribu kultivator aliansi Zengqi, dan menyelamatkanmu, seorang murid dari sekte besar. Karena Tuan Muda Gui tidak ingin tinggal di kultus suci Nanming, kamu harus mengambil kesempatan ini untuk pergi. Gui merasa kesal dalam hati berkata, Qin Jun. 2 hari kemudian, kota Sousha, mansion penguasa kota, Bowen, Chun Xiao, Feng Huang, dan Bai Qi sedang duduk. Bowen berkata, aliansi Zengqi mendekat dengan ganas, mereka telah mencabut banyak kekuatan di tanah tak bertuan, tidak lama kemudian mereka mungkin akan sampai di kota Sousha kita. Feng Huang berkata, kekuatan besar seperti aliansi Zengqi, umumnya tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang kekuatan tertentu, lagi pula, ada dinasti suci yang berdiri di belakangnya. Tindakan aliansi Zengqi kali ini, mungkin terkait dengan dinasti suci. Li Chun Xiao dengan marah bilang, mungkinkah kita akan berkompromi, dan menunggu aliansi Zengqi mengambil alih kota Sousha? Feng Huang menanggapi, dengan karakter yang mulia, apa dia akan membiarkan aliansi Zengqi mengambil alih? Lalu mereka terdiam sejenak, dan Bowen berkata, Kaisar Suci telah merekrut kerajaan Qin besar, jika kita berpura-pura tidak mengetahui dan menduduki kota Sousha, Kaisar Suci tidak akan menyalahkan kita. Kemudian ada yang berkata, lapor, aliansi Zengqi gagal menyerang menara besi Nanming. Feng Huang menanggapi, bagaimana ini mungkin? Mungkinkah ada bala bantuan? Orang yang melapor berkata, menurut sumber terpercaya, penguasa kota telah kembali. Dia hampir sampai di kota Sousha.
Chun Xiao berkata. Yang Mulia sudah kembali. Ayo pergi. Mari kita sambut Yang Mulia. Berpindah di gerbang kota. Tentara surgawi serentak berkata. Menyambut Yang Mulia kembali dengan penuh kemenangan. Di situ Qin Jun menaiki gajah dan di sekitarnya ada tentara yang mengawal. Qin Jun melompat turun dari gajah, kemudian Li Chun Xiao dan lainnya memberi hormat. Salam, Yang Mulia. Qin Jun berkata, tidak perlu sopan. Biarkan aku memperkenalkan kepada kalian, mereka semua adalah dua kekuatan yang telah aku taklukkan baru-baru ini, ras manusia kucing dan desa Xuanfeng, keduanya berasal dari Dao Iblis. Dan Mingzi, tolong atur tempat tinggal mereka. Orang tua itu adalah guru Feng Huang bernama Dan Mingzi. Menjawab, baik, Yang Mulia. Lalu Qin Jun berkata, ayo, kembali dan ceritakan padaku tentang peristiwa besar baru-baru ini di kota Sousha dan berita tentang kerajaan Qin besar. Feng Huang dan lainnya menjawab, baik, berpindah di aula mansion penguasa kota. Bowen berkata, Yang Mulia, segalanya berjalan baik di kota Sousha beberapa hari ini, hanya saja aliansi Zengqi mendekat dengan ganas, diperkirakan mereka akan datang menyerang kota Sousha kita dalam beberapa hari. Qin Jun menanggapi, ini aliansi Zengqi lagi, kekuatan manakah ini? Bowen menjawab, aliansi Zengqi adalah salah satu kekuatan tertinggi dari Dao benar, mungkin sebanding dengan status 9 iblis sovereign, kali ini mereka tampaknya telah menerima dekrit dari Kaisar Suci untuk menaklukkan tanah tak bertuan. Di situ diperlihatkan sebuah cahaya biru seperti sebuah portal. Dan Bowen melanjutkan bicaranya, mereka mendekat dengan ganas, tidak memberi kota manapun kesempatan untuk bernegosiasi, langsung melancarkan serangan, jika ada yang tidak menyerah, mereka akan langsung membantai seisi kota. Li Chun Xiao bertanya, Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan? Meninggalkan kota ini atau terus mempertahankannya? Qin Jun berkata, apa gerbang teleportasi dari tanah tak bertuan ke kerajaan Qin besar sudah dibangun? Bowen menjawab, itu akan siap dalam 3 hari. Qin Jun berkata, sampai gerbang teleportasi selesai, kita akan bertahan. Ketika gerbang teleportasi sudah siap, Hong Haier, Shao Jing, Tai Bai Jinsing, Li Bai, Li Yuanba, dan Xiao Tian Kuan akan berpartisipasi dalam pertempuran, saat waktunya tiba, tidak peduli apakah itu kota Sousha atau kerajaan Qin besar, tidak ada yang dirugikan. Ding, memicu misi sampingan, api kemarahan iblis sovereign Pingtian. Detail misi, jika Anda membuat iblis sovereign Pingtian tahu bahwa tuan rumah telah secara paksa menaklukkan Raja Gajah Besar, dia akan menyerang Dao benar, jika tuan rumah bisa membuat iblis sovereign Pingtian melepaskan kebenciannya kepada Anda akan mendapatkan satu kesempatan memanggil dewa dan iblis dan satu undian acak. Jika tuan rumah menyerah kepada iblis sovereign Pingtian, Anda akan mendapat 2 kesempatan memanggil dewa dan iblis, dan 1 undian acak. Qin Jun berpikir, dilihat dari pengenalan misi, iblis sovereign Pingtian tidak tahu aku telah menaklukkan Raja Gajah Barbar, jadi tidak akan ada bahaya untuk sementara waktu. Aku tidak tahu apakah Yuan Hong dan Lei Zhenzi dapat mengalahkan iblis sovereign Pingtian jika mereka bergabung, tampaknya aku masih harus menjilat Pak Tua Yi, dia adalah kartu truf di tanganku. Keesokan harinya, Qin Jun sedang berlatih tombak. Lalu Bowen memberi kabar. Yang Mulia, aliansi Zengqi datang menyerang kita. Qin Jun bertanya, berapa banyak orang yang datang? Tingkat berapa kultivasi orang terkuat? Bowen menjawab, menurut laporan dari mata-mata kita 10 mil jauhnya, setidaknya ada 1 juta orang, kami belum tahu seberapa kuat pemimpinnya untuk saat ini, tapi kecepatan maju mereka juga tidak terlalu cepat, sepertinya mereka memberi kita kesempatan untuk bersiap. Qin Jun berkata, panggil Lei Zhenzi dan Yuan Hong, biarkan penjaga tentara surgawi bersiap untuk berperang. Bowen menjawab, baik, kemudian Qin Jun bersiul, dan gajahnya datang menghampirinya. Lalu Qin Jun menaikinya, berkata, terbang ke gerbang kota. Lalu Qin Jun terbang menaiki gajah. Orang-orang di sana pada melihat. Kaisar Qin ada di sini. Aura di luar kota sangat menakutkan, sepertinya aliansi Zengqi akan datang menyerang. Apa menurut kalian kota Sousha bisa dipertahankan? Berpindah di gerbang kota.
Qin Jun menaiki gajah dan lainnya bawahan Qin Jun serta semua tentara surgawi bersiap berperang. Kemudian pasukan aliansi Zengqi mulai tiba bergerombol menuju gerbang kota. Orang itu yang dilengkapi dengan pakaian serba kuat membawa pedang dan tameng berkata, "Kaisar Qin, keluar dan terima kematianmu." Qin Jun menanggapi, "Lancang, berani sekali kau berbicara omong kosong dengan arogan." Zenzi berkata, "Yang mulia, izinkan saya menghabisinya." Qin Jun menjawab, "Pergi." Zenzi sambil terbang menuju musuh berkata, "Baik." Zenzi mengeluarkan aura birunya bersiap menyerang musuh sambil berkata, "Matilah." Aura biru melambung tinggi, serangan Zenzi mengakibatkan orang di sana pada terpental. Serangan tongkat Zenzi dihalau oleh tameng musuh. Aura biru dan kuning bertabrakan. Orang yang pakai tameng itu berkata, "Kau Lei Zenzi, kan? Kudengar kau mengalahkan Anyansha dari Sekte Shenyuan, kali ini aku ingin melihat seberapa kuat kau." Zenzi kena serangan energi kuning di kakinya dan terdorong mundur. Lalu orang yang membawa tameng melompat ke arah Zenzi. "Ingatlah, orang yang mengalahkanmu bernama Luo Kui." Kemudian mereka beradu serangan lagi. Dan kali ini Luo Kui pakai pedangnya untuk melawan Zenzi. Qin Jun melihat itu berkata, "Di mana penjaga tentara surgawi? Mengapa masih tidak segera mengalahkan musuh?" Pasukan surgawi menjawab, "Baik." Pasukan surgawi pada terbang turun dengan tombaknya menyerang musuh. "Bunuh!" Di sisi Li Chunxiao turun dengan auranya yang ganas mencekik musuh dan mementalkan musuh yang ada di sekitar. Para pasukan surgawi dan Zenzi mulai bertarung dengan sengit hingga banyak asap yang menutupi di sana. Di sisi lain, Zenzi jadi marah dan mengayunkan tongkatnya dengan energi berwarna kuning. "Matilah untukku." Di situ terjadi ledakan bola sinar kuning dari tameng dan membuat Luo Kui jatuh terpental ke bawah membentur tanah dengan keras. Lalu Lei Zenzi bersiap menyerang musuh lainnya. Para pasukan aliansi Zengqi pada ketakutan melarikan diri. "Penatua Luo sudah mati. Cepat lari, cepat lari. Jika tidak kita semua akan mati." "Lari!" Yuan Hong menghampiri Zenzi bertanya. "Sudah selesai. Kupikir kamu tidak mampu dan membutuhkan bantuanku, Lei Zhen." Lei Zenzi menjawab, "Tidak ada yang namanya tidak mampu bagi pria. Mereka hanya sejenis bandit. Aku bahkan belum menggerakkan otot-ototku." Di sisi lain, Qin Jun meregangkan ototnya berkata, "Oke, perang sudah usai, ayo kembali." Lalu Bowen berkata, "Perang ini, sebenarnya tidak memerlukan campur tangan orang bijak seperti kita sama sekali." Aku tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa karena mudahnya mengikuti Yang Mulia." Feng Huang bilang, "Jangan khawatir, selain perang, masih ada banyak hal yang membutuhkan bantuanmu, kamu tidak akan menganggur." Kemudian, berita kekalahan aliansi Zengqi dengan cepat menyebar ke kalangan Dao Iblis dan benar, semua orang yang mengetahui hal ini terkejut, dan merasa takut karena kuatnya kekuatan Qin Jun. Kaisar Qin juga menjadi terkenal sepenuhnya baik di kalangan Dao benar maupun Dao Iblis. Keesokan harinya, Qin Jun dan lainnya mereka sedang duduk di kursi. Ding! Memicu misi sampingan, kalahkan aliansi Zengqi. Detail misi, karena tuan rumah membunuh Luo Kui dan 100.000 kultivator dari aliansi Zengqi, yang membuat aliansi Zengqi sangat marah, hubungan aliansi Zengqi dan tuan rumah berubah menjadi bermusuhan. Jika tuan rumah mengusir aliansi Zengqi dari tanah tak bertuan, Anda akan mendapat satu kesempatan memanggil dewa dan iblis, dan satu undian acak. Ding! Kesempatan memanggil dewa dan iblis sebulan sekali telah tiba. Qin Jun berkata dalam hati, "Apa akhirnya telah tiba? Kalau gitu panggil, kita baru saja mendapat kemenangan besar kemarin, ayo kita coba peruntungan." Di situ Wang Sue terlihat menuangkan air minum di gelas Qin Jun. Ding! Mulai memanggil dewa dan iblis secara acak. Dan mendapati ciri-cirinya seperti seorang yang membawa tombak dan di bawah kakinya ada roda lingkaran. Dewa dan iblis sedang dalam perjalanan. Qin Jun berpikir, "Aku juga tidak tahu siapa yang dipanggil kali ini." Pak Tua Yi bertanya, "Apa ada pengunjung?" Yuan Hong berkata, "Yang mulia, hati-hati, yang datang tidak baik." Wang Sue dipelukkan Qin Jun berkata, "Yang mulia." Qin Jun bilang, "Jangan takut, aku di sini." Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memanggil Neza,
dari perjalanan ke barat. Neza, Jenderal yang perkasa. Ras, Dewa. Kultivasi, Alam Tai Golden Immortal tingkat 5. Teknik, Sutra Teratai Tai. Senjata ajaib, roda angin dan api, lingkaran alam semesta, kain sutera huntian, tali pengikat iblis, tombak taring ular api ungu. Kekuatan magis, 3 kepala dan 6 lengan. Loyalitas, 98, nilai penuh 100. Qin Jun merasa senang, berkata dalam hati. Itu sebenarnya Neza. Itu adalah keberadaan yang bisa melawan Sun Wukong selama puluhan ronde. Tingkat kultivasinya juga Alam Tai Golden Immortal. Kemudian ada yang berkata, hehe, ada banyak orang. Ternyata yang bicara adalah Neza. Dia terbang dengan roda apinya. Kemudian ada yang bertanya, siapa yang datang? Katakan siapa namamu. Neza menjawab, namaku Neza, ada apa, kalian ingin melawanku? Lalu Qin Jun berkata, melawan apa, cepat turun ke sini. Dan Neza memberi hormat. Bawahan Neza, khusus datang untuk memberi penghormatan kepada Yang Mulia. Pak Tua Yi terkejut. Penghormatan, Yuan Hong bertanya. Yang Mulia, apa orang ini, juga bawahan Anda? Wang Yan berpikir. Orang terkuat di sekitar Yang Mulia saat ini adalah Tuan Yuan Hong, tetapi pemuda ini bisa memberiku perasaan yang lebih menakutkan daripada Tuan Yuan Hong. Sebenarnya kekuatan macam apa Yang Mulia miliki di belakang punggungnya? Qin Jun tersenyum sambil menepuk pundak Wang Sue. Jangan takut, dia orang kita sendiri. Wang Sue menjawab, saya mengerti. Lalu Qin Jun berkata, biarkan aku memperkenalkannya kepada kalian, namanya Neza, akulah yang merekrutnya secara khusus untuk melawan iblis Sovereign Pingtian. Kebetulan, Neza juga sudah datang, mari kita bahas rencana selanjutnya. Wang Yan berkata, putriku, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Wang Sue bertanya, ayah, apa yang kamu bicarakan? Wang Yan menjawab, Yang Mulia adalah orang yang paling berkuasa di dunia, di masa depan akan semakin banyak orang yang akan berkumpul di sekitarnya, jika kamu tidak memanfaatkan kesempatan ini, di masa depan. Kamu tidak akan bisa berdiri di sampingnya. Wang Sue menjawab, aku mengerti, aku akan memanfaatkan kesempatan ini. Beberapa saat kemudian, Qin Jun berkata, selanjutnya rencana kita untuk menaklukkan tanah tak bertuan akan dimulai. Bagaimana menurut semua orang? Neza berkata, dimanapun yang Mulia tunjuk, di sana saya akan bertarung. Qin Jun bilang, memang benar tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apapun terhadapmu di tanah tak bertuan, tetapi aliansi Zengqi mewakili dekrit dinasti suci, kita masih belum mengetahui dasar-dasar dinasti suci. Lalu Bowen memberi saran, Yang Mulia, kita lebih baik menaklukkan kota-kota lain di sekitar kota Sousha, kebetulan gerbang teleportasi juga akan selesai dibangun, saat waktunya tiba kita juga tidak akan kekurangan tenaga manusia. Terlebih lagi, dengan prestise Yang Mulia, selama Anda memanggil dari tempat yang tinggi, kultivator yang tak terhitung jumlahnya pasti akan bergegas datang. Yuan Hong dan Wang Yan menanggapi, tidak buruk, ini memang ide yang bagus. Kemudian Qin Jun berkata, kalau begitu mulai besok, Lei Zhenzi akan menjabat sebagai komandan tertinggi, Li Chunxiao dan Bai Qi akan memimpin penjaga tentara surgawi untuk menaklukkan kota terdekat. Lalu mereka menjawab, mengikuti perintah Anda, berpindah ke distrik selatan kota Sousha. Di situ ada sebuah portal berwarna biru. Di situ tentara berbaris rapi dan ada Feng Huang dan Shen Gongbao menunggu di depan. Di sisi lain Daji keluar dari portal berkata, di mana Yang Mulia? Kenapa dia tidak datang? Xiao Li jadi kesal. Mungkinkah kakak Qin Jun punya kekasih baru dan tidak menyukai kita lagi? Guan Yu berkata, apakah tempat ini tanah tak bertuan? Udaranya dipenuhi aura membunuh yang membuatku ingin membacakan sebuah puisi. Gongbao menyambut, salam permaisuri, Selir Li, dan semua rekan-rekanku. Tolong jangan salah paham, Yang Mulia saat ini sedang mendiskusikan masalah dengan semua orang, jadi tidak bisa datang untuk saat ini. Silakan semuanya ikuti saya, Yang Mulia sudah menunggu kalian. Daji berkata, pimpin jalannya. Beberapa saat kemudian, Xiao Li melambaikan tangannya, kakak Qin Jun. Lalu Xiao Li memeluk Qin Jun. Aku sangat merindukanmu. Qin Jun bicara,
Kalian akhirnya sampai juga, lama tidak bertemu. Daji berkata, aku pikir Yang Mulia sudah melupakan kami. Qin Jun menjawab, bagaimana bisa? Bukankah aku sudah membuka akses semua gerbang teleportasi? Tunggu sampai malam, kita akan mengobrol dengan baik. Daji berkata, kalau begitu saya akan menunggu Yang Mulia.